komponen yang agonisnya langsung. Sebab kalau kita menurut pada komponen agonisnya langsung, maka yang terjadi adalah stres refleks yang muncul. Artinya kontraksi yang melanya. Ini kalau seperti ini, maka hal yang harus pertama kita lakukan adalah memperbaiki modalitas atau pergerakan dimulai dengan ibu jari dulu. Ya, jadi kita nggak langsung tarik seperti ini. Yang kita lakukan adalah pertama, perbaiki mobilitas jempol, ya. Kalau dia sudah agak lembut, baru mulai fleksi. Tapi tidak langsung tarik begini, biarkan saja dulu ke sini dulu, kemudian baru luruskan, ya. Tapi ini dulu sebagai istilahnya untuk mengalihkan perhatian dari massage spindle ini supaya nggak berespon ketika kita lakukan tarikan. Ya, ini dulu. Setelah itu, nggak apa-apa misalnya kita pukul misalnya seperti ini dulu. Ya, kalau sudah agak lemas baru kita buka. Kemudian untuk meluruskannya kita rotasi dulu. Baru tarik ke sini, tarik berat badan sini, bawa berat badan sini, tahan, kunci. Oke? Setelah itu baru mulai dengan aktivitas yang berbasis pada stimulasi reseptor yang ada di sini. Jadi biasanya kalau di lapangan kita gunakan alat atau kon atau seterusnya yang bisa, misalnya pada saat ini kita berikan misalnya aktivitas apapun itu yang bisa membuat dia bertahan dengan kondisi seperti ini. Kenapa ini penting? Sama dengan kenapa kaki lebih cepat pemulihan dibandingkan tangan. Karena cepat langsung diinjakkan kaki kan? Iya. Ya, dan reseptor lebih cepat terstimulasi. Reseptor proprioseptor, ya inilah yang kadang tangan itu dilupakan karena kurangnya stimulasi pada proprioseptor, karena memang tangan tidak berfungsi untuk menumpuk. Oleh karena itu, fokus di latihannya nanti adalah bagaimana latihan pertama kita adalah latihan yang berbasis pada tumpuan tangan. Oke ya? Nah, bukan cuma dalam posisi seperti ini, termasuk dalam posisi misalnya kalau kalian misalnya ikuti Instagram saya, bukan promosi ya. Ya, mungkin saya ada aktif misalnya, yang saya lakukan adalah dengan menggunakan kon atau alat olahraga itu dalam rangka melawan spastik. Karena sekali lagi, spastik itu mudah secara teori, tetapi dalam prakteknya tidak semudah yang kita katakan. Ya, mudah kita ucapkan metodenya mengatasinya, tetapi dalam prakteknya tidak semudah apa yang kita katakan yang bisa kita lakukan. Itu spastik. Ya, jadi melawan spastik, gerakan-gerakan yang berbasis pada rotasi, gerakan-gerakan yang berbasis pada tumpuan, ya, kemudian gerakan-gerakan yang berbasis pada fungsional merupakan fokus yang kita harus perhatikan. Oke deh. Selanjutnya coba ini dalam posisi seperti ini. Ya, kamu di sini, kamu. Sekalian dengan, oke, kemudian termasuk melatih tumpuan misalnya dalam posisi misalnya, ingat ya, pasien-pasien pasca stroke yang sudah 2 bulan 3 bulan, kenapa nggak bisa misalnya naik dari lantai ke berdiri? Kenapa? Karena selama di rumah sakit, misalnya katakan rumah sakit besar A atau B, yang dilakukan adalah tempat tidur terus, tidak pernah pasien dilatih di lantai. Ya, tidak pernah dilakukan lagi, itu kesalahan kita.
Oleh karena itu, maka misalnya dari berdiri, berdiri, kemudian langsung ke duduk, seperti ini, ya. Bagi pasien orang normal mudah saja ya, tapi bagi pasien stroke, pasca stroke itu tidak mudah. Termasuk dalam hal ini adalah latihan yang kita fokus ya, latihan proprioceptor pada tangan, pada kaki nanti, ya kalau ada waktu. Jadi yang kita lakukan adalah misalnya, coba bolanya, ada bola, habis. Ya nggak apa-apa, bola yang berat juga. Oke, silakan angkat ini, geser ini ke sana, sini terserah. Ya, ke sini. Anda jangan fokus di gerakan yang sehatnya ya. Yang Anda harus fokus adalah tumpuannya. Oke? Karena ketika dia tumpuan seperti ini, maka stabilitas, power, proprioceptor, termasuk reseptor kita fasilitasi di sini. Taktil. Taktil itu pada saat dia menumpukan di lantai ini. Apalagi misalnya kalau latihan misalnya di pantai misalnya. Ya. Itu taktilnya, reseptor, proprioceptor dan seterusnya. Saya paham ini? Ya. Fokus di ini. Kemudian setelah itu baru ke fungsionalnya. Misalnya, coba ambil ini. Ya, bawa ke sana, bawa. Kemudian kalau ada yang warna-warni, biasanya misalnya memasukkan kon, memasukkan bola dalam kon dan seterusnya. Oke ya? Oke. Selanjutnya, coba naik lagi kembali ke atas dengan gerakan seperti ini. 1, 2, ya. Jadi bilateral, yang sehat kita latih, yang sakit pun kita latih. Jadi yang sakit katakanlah ini, maka inilah yang kita arahkan, supinasi, mendorong dan seterusnya. Ya, oke ya. Oke. Kemudian mana tongkatnya? Oke. Fungsional, angkat, kemudian turun, kemudian rotasi terang. Kalau pasiennya belum bisa menggenggam, diikat. Biasanya saya gunakan karet pengikat untuk kemudian kita ya, kembali. Kemudian setelah itu yang berbasis pada rotasi. Ini adalah upaya kita untuk melawan spastiknya. Di samping melawan spastik dengan teknik relaksasi seperti diafragmatic breathing tadi. Yang penting diafragmatiknya benar. Jangan tempatkan tangan misalnya di sini, misalnya seperti itu. Jadi ini ya. Oke. Oke ya. Untuk gerakan yang sifatnya melawan spastik. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, misalnya pada saat misalnya dia persiapan duduk, stimulasi pelvic, ya, anterior, posterior, rotasi, ya. Nah, kalau sesama laki-laki atau mungkin orang tua yang belum absen, ya bisa aja misalnya kalau kalian peluk seperti ini, bukan lali ya, itu sentuhan taktil. Oke, sentuhan taktil. Ya, jadi kecenderungan pasien postur seperti ini.
pelvis ke. Jadi sebelum kita menegakkan ini, fasilitasi dulu pergerakan pelvisnya, ya, dengan cara coba deh, jadi ya bisa misalnya tempatkan kepalanya di sini, coba. Kemudian bukan. Ya, mana tadi pelvisnya yang di pelvis, berarti ini ditempatkan di sini. Jadi bukan punggungnya yang kita tarik. Nah, kalau masih kaku begini berarti teninnya masih kurang tepat. Oke, jadi ini ya, fiksasinya bisa seperti ini. Misalnya kalau dia sesama laki-laki kita, putar. Oke, bisa juga dengan cara seperti ini misalnya, tapi mungkin tidak elegan, tidak estetik, apalagi mau diposting. Ya, dan konten itu kan, karena sekarang kalau tidak nonton, jadi ini ya. Setelah itu, stimulasi yang tidak kalah penting adalah sentuhan taktil di sini, sepanjang ini. Apakah dengan cara menepuk, dengan cara seperti ini? Karena stimulasi taktil menentukan respon motorik. Respon motorik sangat tergantung pada input sensorik, dan input sensorik salah satunya adalah taktil. Oke ya? Oke. Kalau orang stroke, pasca stroke biasanya setelah 3 bulan terjadi penurunan sensorik, fungsi reseptor, ya, yaitu penurunan fungsi atau kurang rasa dan kasih sayang. Tuh konteksnya itu ya. Tapi yang jelas, komponen taktil seperti sentuhan seperti ini itu komponen yang krusial juga dalam rangka pergerakan, stimulasi pergerakannya yang di sini. Termasuk ketika kita berikan seperti ini, maka banyak sekali reseptor-reseptor, baik itu Pacini, Ruffini, Corpuscle dan seterusnya yang akan terstimulasi. Dan ini akan memberikan input seperti di sentral pattern generator untuk diteruskan ke sistem saraf pusat. Bisa dipahami ya Dedek? Oke, lanjut. Karena sekali lagi ini materi workshop butuh 2-3 ya. Yang kita tahu bahwa orang pasca stroke heart rate-nya hilang. Oleh karenanya heart rate harus kita fokuskan dengan mengoreksi atau menstimulasi kontrol bagaimana kita istilahnya pada saat bengkuang. Yang pertama, kamu sebelum coba yang tadi dari berdiri tadi deh. Berdiri, duduk, langsung ya. Nah, pada pasien seperti ini, rata-rata pasien pasca stroke ya tidak bisa bangun dari tempat tidur ke langsung berdiri karena tidak pernah dilatih. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melatih apa? Melatih berlutut. Oke, melatih kemampuan untuk berlutut. Setelah itu, stimulasi yang kita berikan adalah kontrol pelvic dengan cara stimulasi seperti ini. Oke, turun. Nah, untuk menguatkan pelvis kita bisa gunakan elastis band, kemudian kita tarik di belakang, kemudian naik.
turun. Bagaimana kalau belum bisa? Kita gunakan lagi karet, ya, baru kita tarik. Bagaimana kalau sudah bisa? Kita gunakan lagi karet, kita tarik dari belakang. Bagaimana kalau belum tahu? Maka kita kasih tahu, teredukasi. Itu namanya restorasi. Oke? Setelah itu kita melatih kemampuan dia untuk kontrol pelvisnya. Ke depan sedikit, putar sedikit, putar. Oke? Setelah itu baru ke aktivitas fungsional, yaitu dari ya, yang mana yang dulu didahulukan? Yang didahulukan adalah yang sakit. Kenapa? Kalau yang sehat duluan ini, maka dia butuh effort berlebih. Kalau dia butuh effort, maka yang terjadi adalah pasien jatuh. Ya. Jadi yang seperti ini butuh asisten atau butuh tim. Ya. Jadi coba Adek, yang profesi sini. Arahkan untuk tumpuan. Jadi di awal kita harus arahkan dia. Ya, tetap ya, oke. Angkat. Oke. Arahkan. Karena biasanya pasien ini tidak tahu. Dan kadang-kadang banyak kita dapati tidak perlu dilatih. Makanya ketika disuruh dari tempat tidur atau tidur melantai, dia tidak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih selama ini. Ya, kadang-kadang mungkin saya pernah melihat misalnya ada yang pasien misalnya ada yang dapat pangsa gitu. Dia ternyata selama di pasien di di Siloam misalnya, ya cuma dikasih latihan ya gitu aja, nggak pernah di latihan sifatnya ke arah fungsional. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah reedukasi atau motor retraining program, maksudnya itu mengajarkan pasien untuk bagaimana cara bangun dari posisi begini kemudian naik, terus lakukan secara berulang. Apa hambatannya? Hambatannya ada nyeri di sini karena lantainya keras, jadi kita gunakan matras yang enggak tebal. Hambatan berikutnya, ini ada nyeri di pergelangan kaki, maka kita bisa kontrol nyerinya di pergelangan kaki dengan baik itu dengan tapping atau dengan salep Voltaren atau apapun itu. Kemudian setelah itu baru diajarkan untuk berdiri. Kayaknya. Oke, pada saat dia berdiri dalam posisi turun seperti ini, maka besok kasih kembali. Kadang-kadang ini kan tidak bisa menentu dengan baik atau tidak bisa menekan dengan baik, maka foto kita juga di berikan dosen sentuhan foto. sini. Ya, kemudian ini yang sehat, biarkan saja dia berusaha. Kemudian lututnya kita kontrol atau kita kunci supaya pada saat dia berdiri langsung ekstensi. Mantap. Oke. Setelah itu coba berdiri. Nah, kalau kita gunakan prinsip motor retraining program, apa yang hilang? Yang hilang adalah kadang-kadang pasien pada saat berjalan atau berdiri terjadi hiperekstensi yang berlebihan. Oleh karena itu, kalau itu yang terjadi, apa yang kita lakukan pada kondisi seperti ini, yaitu mengajarkan pertama, kalau tadi kita sudah mulai berdiri, kemudian dari posisi duduk, kemudian memfasilitasi heel strike.
Nah, Wih, mengganggu. untuk memfasilitasi heel strike, maka pasien dalam posisi berlutut, berlutut. Kemudian tangan yang sehat Uang. bisa dia gunakan ini sebagai tumpuan. Kemudian kontrol naikkan kakinya ke atas, kemudian turun. Lagi ada prinsipnya tadi, repetisi, intensity, apa lagi? Spesifik. Bukan cuma sekedar dihafal, itu diterjemahkan ketika Anda melatih pasien Anda. Ya, bukan untuk bahan hafalan, tapi dipahami maknanya, kemudian diterjemahkan. Sebab kalau kita misalnya repetisi, intensity, berarti kalau cuma 3 kali cukup nggak untuk? Ya, Tidak cukup. Semakin banyak semakin Bagus. Oke, tahan. Selanjutnya kita koreksi. Dan setelah itu coba tekan lututnya ke bawah, dorong ke depan, tarik kembali, dorong. Ya, jadi ini untuk memulihkan heel strike-nya. Setelah itu baru turun kembali. Diri. Oke, kamu di depan. Pegang saya di sini. Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menekan, coba angkat kaki, yang ini. Ya, maju ke depan. Oke. Kembali belakang. Ada siapa sebenarnya dia fase spinnya, ya. Nah, pada saat dia fase spin seperti ini, maka tetap kita arahkan, ya. Angkat, arahkan. Itu reedukasinya. Lagi angkat. Oke, angkat. Arahkan dan seterusnya. Oke, silakan. Lanjut dulu.